Enakan buka bisnis jasa atau bisnis produk sih coach sebenarnya coach? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang bisnis. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Sehat ya Coach ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih Coach. Coach, aku langsung mau tanya nih Coach. Apal? Gini Coach, sebagai business owner nih Coach, enakan buka bisnis jasa atau bisnis produk nih Coach? Sebagai business owner atau sebagai orang yang mau buka bisnis? Kalau dua-duanya nih Coach, gimana tuh Coach? Kalau seorang business owner dia udah punya bisnisnya kan? Oke. Kalau dia bisnisnya udah bisnis jasa tuh ya pasti mana kan bisnis jasa ngomongnya gitu. Oke, berarti sebagai orang yang ingin membuka bisnis kali ya Coach ya? Iya dong. Itu enakan buka bisnis jasa atau bisnis produk sih Coach sebenarnya Coach? Oh, jawabannya tergantung. Iya. Tergantung, ya. Ya, enakan bisnis jasa atau bisnis produk barang gitu ya? Iya, barang. Ya tergantung gitu ya, tergantung banyak hal gitu ya. Yang pertama biasanya orang berbisnis tuh di awal dari apa sih? Dari niat. Iya. Ya kan Coach, bener kan Coach? Niat ya. Nah, berdasarkan apa dia membuka bisnis biasanya tuh pertama kali ya? Kemampuan kan? Iya, betul. Dia mampunya apa? Mampu bikin makanan, mampu cukur rambut, mampu bikin sesuatu gitu ya, mampu bikin furnitur, mampu jahit baju, mampu apa ya, itu semua akhirnya kan akan mengarah kepada jasa atau barang gitu kan. Iya, betul. Gitu. Kemampuan biasanya orang business owner gitu ya. Kecuali kalau dia memang cuma jualan doang ya. Dia dari ini ya. Kalau jualan dia juga bisa sih mau bisnis jual apa nih? Jual jasa atau jual barang gitu kan. Nah, itu balik lagi tergantung juga minat mereka juga ya. Minat mereka tuh lebih kepada minat untuk apa ya, lebih fokusnya untuk jasa itu melayani seseorang, atau ya dia hanya ya produk aja gitu ya, senangnya juga pengaruh gitu. Oke Coach. Nah, selain itu nih Coach, aspek apa aja sih Coach sebelum kita memutuskan untuk memilih bisnis jasa atau bisnis produk tuh Coach? Aspek apa aja yang harus diperhatikan? Ya aspeknya minat dia apa gitu ya. Dia minat, misalnya dia minat nih dengan batik. Oh, batik ya, batik. Kok macam-macam tuh aspeknya ya, bisa dari batik itu dia bisa macam-macam nih bisnis yang akan terjadi di situ ya, yang bisnis yang bisa muncul dari batik gitu ya. Kalau ngajarin bikin batik, berarti kan bisnis jasa ngajar ya. Iya. Benar. Kalau misalnya untuk jualan produknya, itu berarti bisnis produk. Produksi barang kan dia juga produksi atau dia mau beli atau dia dari supplier. Betul, gitu ya. Apakah dia lebih ke konsultan fashion untuk batik ya, berarti kan dia jasa konsultasi fashion misalnya ya. Ada nggak sih jasa konsultasi batik? Ada Coach, ada contohnya pasti, ya. Jadi macam-macam sih tergantung, atau dia mungkin lebih tertarik dengan bahan bakunya batik itu sendiri malam gitu ya. Jadi dia produksi malamnya. Lilinnya gitu ya Coach ya. Itu produknya. Jadi dari satu batik itu aja aspeknya macam-macam nih gitu ya. Dia suka batiknya dalam hal apanya gitu kan. Dalam hal bukan batiknya, tapi lebih memproduksi atau menjual bahan kainnya gitu kan. Bahan kainnya cocok buat batik. Ya, bisa juga kan gitu ya. Jadi dari situlah dia bisa tahu ini dia lebih fokus menjual produknya atau barangnya atau jasa gitu loh. Tapi kalau misalkan dia nggak punya minat Coach, tapi mungkin dia cuma punya uang gitu Coach, itu masuknya ke apa tuh Coach? Jadi investor kali. Investor aja berarti gitu ya Coach ya. Karena nggak punya minat, cuma punya uang gitu, berarti investor aja gitu ya Coach ya. Iya kan, cari orang yang berminat gitu. Iya benar. Cari orang yang berminat bisnis dan punya cocok, passion tentunya Coach ya. Tapi cocok juga dengan value-nya kan gitu dan sebagainya. Nah kalau misalkan keuntungan dan kekurangan nih Coach, keuntungan bisnis jasa ataupun bisnis produk itu gimana tuh Coach? Bisnis jasa itu biasanya bertolak dari keahlian pribadinya ya, skillnya ya tadi ya. Misalnya dia jago membatik, ya kan, dia mau ngajarin cara orang bikin batik ya, menggambar batik gitu ya. Nah berarti kan dia skill mengajar itu kan, yang dia harus punyai gitu ya, dan skill menggambar batiknya gitu. Iya pasti. Dua-duanya nih minimal ya, dia harus bisa menjual
menggambar batiknya, dia harus juga bisa mengajarkannya ke orang lain. Itu skill apa tuh, jasa kan, gitu ya. Kalau misalnya dia orang keuangan, finance gitu ya Coach finance ya. itu skill banget lah di situ. Nah itu dia mau jual apanya nih dalam finance gitu ya, konsultasi keuangan gitu kan, cara bikin laporan, cara mengambil keputusan dari finance, cara membaca-baca laporan misalnya, atau bahkan membantu orang untuk bisa bikin anggaran keuangan macam-macam, itu semua jasa, mengajarkan atau konsultasi gitu ya. Gitu. Jadi biasanya bertolak dari skill yang mereka miliki. Jadi mungkin tidak butuh modal yang gede di awal ya, gitu ya. Cukup skill yang dia punya, gitu kan. Jadi itu kelebihannya salah satunya, gitu ya. Jadi bisa dimulai dengan modal yang kecil, gitu ya. Pasti butuh modal kan, tapi modalnya mungkin nggak lebih yang kecil gede-gede gitu ya dulu, Coach ya. gitu ya. Paling udah tinggal bikin website doang ya. Iya betul. Karena sekarang kan LinkedIn, website itu kan penting gitu ya Coach ya. Oke. Gitu. Udah gitu kan, yang mana LinkedIn bisa gratis dulu kan. Betul, gratis website sekarang juga, gitu kan. Tapi lama-lama nanti bisa bilang lebih profesional gitu ya. Kemudian keuntungan lainnya adalah ya kalau misalnya jasa itu biasanya prosesnya itu lebih personal ya, lebih personal. Jadi dia bisa memberikan jasa yang personalized sesuai dengan kebutuhan dari klien gitu ya. Kalau produk kan susah nih, ya bisa sih dipersonalkan, tapi custom kan gitu ya Coach ya, di-customize kan, tapi kan sampai level tertentu aja gitu kan, nggak bisa. Kalau kamu jual misalnya bakso gitu kan, ya bakso mau di-customize ya kayak gimana gitu kan. Kalau ada orang yang minta baksonya kotak, kamu mau layanin gitu kan. Bikin aja sendiri gitu ya Coach ya. Kan? Nah gitu. Ya jadi tadi ya, jadi keuntungannya yang utama itu ya bisa langsung diterapkan karena sudah skillnya sudah dimiliki. Kemudian bisa dimulai dengan modal yang kecil, bisa dipersonalizekan gitu ya. Jadi lebih adaptable kali ya, bisa diadaptasikan. Kekurangannya? Iya, sekarang kekurangannya apa tuh Coach? Menurut kamu apa kekurangannya jasa? Mungkin agak ribet kali ya Coach ya, karena kan ngaturnya semuanya sendiri gitu Coach. Gimana tuh Coach? Ya. Mungkin agak challenging untuk menjualnya ya, ketimbang jual produk ya. Karena kan bisnis jasa itu kan sesuatu yang nggak kelihatan ya. Iya betul. Ya, memang sih ada sih level tertentu. Tadi misalnya batik, dia bisa menunjukkan hasil gambar batiknya. Testimoninya gitu kali ya Coach ya. Kayak gitu ya. Tapi ada yang memang nggak bisa kelihatan banget gitu ya. Sebelum orang itu beli gitu kan, baru terasa. Jadi lebih ke apa yang dirasakan oleh pembeli ya, ketimbang apa yang dia lihat gitu ya. Contohnya apa tuh Coach? Iya, kalau kita jual barang kan kita ada sampelnya, ada dia boleh nyoba gitu ya. Kalau bisa jual jasa kan mereka baru memutuskan beli, baru merasakan itu manfaatnya. Nggak bisa di awal. Kecuali tadi ada hal-hal yang mendukung ya. Misalnya testimonial gitu, ada contoh yang bisa ditunjukkan gitu ya. Gitu. Jadi kekurangannya itu sih yang salah satunya ya. Susah untuk bisa dipersepsikan, dibayangkan gitu kan. Menjualnya itu ya lebih challenging menurut saya gitu ya. Kemudian juga ukuran kesuksesannya, ukuran keberhasilannya juga agak susah diukur gitu. Emang ya Coach ya? Paling lebih ke kepuasan dari si ininya aja ya, puas dari yang pelanggan sebelumnya gitu ya Coach ya. Gitu. Cuman ukuran kesuksesannya itu agak ribet lah ngukurnya gitu menurut ya. Maksudnya bisnis training, ukuran kesuksesannya apa, dari mana? Paling dari kepuasan dari yang ikut training doang ya. Betul. Terus dia, kalau mengukurnya lebih dalam lagi bisa, tapi ya lebih susah lagi, lebih ribet lagi gitu ya Coach ya. Lagi, gitu kan. Harus assessment dulu gitu. Betul. Kalau misalnya bisnis tadi mengajarkan menggambar batik, wah itu ngukurnya gimana gitu kan. Ya memang sih ukuran keberhasilannya kalau pesertanya atau kliennya yang diajarin bisa gambar batik gitu. Betul. Tapi gambar batik yang kayak gimana gitu kan. Ya harus, ya itu tadi harus jelas. Gitu ya. Jadi kekurangannya itu. Jadi jualnya menantang gitu, challenging itu. Challenging, lebih sulit untuk diukur. Kesuksesannya gitu ya Coach ya. Bergantung juga kepada
keterampilan si orangnya juga ya. Artinya selama orang itu nggak mau mengimprove diri, ya jasanya nggak akan ada perubahan. Betul. Kualitasnya gitu-gitu aja gitu ya coach ya. Apalagi kalau nggak mengikuti perkembangan zaman gitu ya coach ya, jadi jadul ya, gitu. gitu. Mungkin juga coach. Kekurangannya dia butuh modal juga sih, Iya, tapi betul. modalnya bukan untuk beli bahan baku atau apa ya, tapi Buat modalnya improve, untuk gitu. belajar improve diri, untuk sertifikasi kali Iya, ya betul. gitu. Dia butuh sertifikasi. Kalau trader sekarang udah sertifikasi BNSP minimal gitu kan gitu. Kalau keuangan dia perlu sertifikasi apa nih ya, bisa meningkatkan kredibilitasnya. Misalnya dia kalau keuangan terkait dengan perencanaan keuangan, mungkin dia perlu certified dalam hal perencanaan keuangan. Kalau coach ya dia perlu sertifikasi coaching gitu kan, ya supaya meningkatkan kredibilitasnya gitu kan gitu. Jadi gak hanya sekedar dia mampu ya, tapi juga ditunjukkan dengan kredibilitasnya gitu. Biar kredibel juga gitu ya coach ya. Iya, jadi modalnya butuhnya di situ. Investasi kali bukan modal ya itu ya. Investasi gitu ya coach. Investasi gitu. Oke, kalau misalkan tadi kan kita udah ngomongin nih terkait kelebihan dan keuntungan bisnis jasa. Nah, sekarang kita beralih ke bisnis produk nih coach. Keuntungan dan kelebihannya apa aja sih coach? Kalau produk itu keuntungannya adalah ya barangnya jelas gitu ya. Jadi mudah dijual gitu ya. Ada wujudnya jelas ada gitu ya coach ya. Jadi orang itu kita bisa menjualnya dengan menunjukkan contoh, mencoba gitu ya. Gitu kan. Dan bisa diproduksinya bisa konsisten kualitasnya ya. Nah, kalau bisa jasa itu kan kalau diulang-ulang konsisten, belum tentu sama konsistensinya ya. Mungkin sama nih ngajar bikin batik, udah batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 gitu kan, mungkin konsistensi kualitas mengajarnya bisa beda-beda gitu ya. Betul. Tapi kalau produk itu kan dia lebih konsisten ya. Ada aturannya juga gitu ya coach ya. Spesifikasinya udah jelas, betul, kan. Alat yang digunakan untuk produksinya udah jelas, gitu ya. Cara ukurnya udah jelas. Jadi lebih konsisten kualitasnya, gitu kan. Bisa di scalable, gitu kan. Lebih scalable-nya bisa lebih tinggi lah, gitu ya. Bisa dilipat gandakan dengan lebih cepat, gitu ya. Dan biasanya kalau jasa itu memang yang menjadi yang menjadi tantangan itu adalah harus orangnya ya yang melakukan, si ownernya itu sendiri atau si pelaku bisnisnya. Jadi dia agak susah untuk time freedom gitu ya, atau benar. Time flexibility-nya ya. Kalau produk kan dia bisa ada waktunya sendiri gitu ya coach ya. Dengan dia men-scalable-kan atau melipat gandakan produknya itu sendiri, dia bisa income-nya meningkat tanpa perlu dia selalu ada di sana gitu. Kan ada timnya gitu. Nggak perlu capek-capek ya coach ya. Capek juga ya gitu. Bisa sih kalau yang bisnis jasa itu juga dibuat leverage ya untuk supaya jadi passive income, cuman ya perlu tim-tim yang memang bisa mampu memberikan jasa itu juga ya. Yang mana itu perlu skill lagi, perlu macam-macam lagi gitu ya. Nah gitu, jadi produk gitu kelebihannya itu gitu ya. Jadi dia bisa bisa dijual secara konsisten produknya, kemudian jadi nggak bergantung kepada keterampilan seseorang. Bisnis ownernya. Tidak bergantung banyak keterampilan bisnis owner ya, gitu. Karena dia sudah ada spesifikasinya yang bisa konsisten dijalankan, bisa dimultiplikasikan gitu ya. Dan tentu lebih mudah diukur gitu kan. Kesuksesannya ya. Gitu. Itu kelebihan dari kalau kekurangan salah satunya adalah ya produk itu agak susah untuk di-customize-kan dengan dengan full gitu ya. Ya tadi misalnya kamu jual bakso ya mau di-customize-kan gimana gitu kan. Ya gitu aja kan. Paling ada improvement dari sisi jumlahnya, rasanya diimprove. Tergantung jumlahnya juga ya coach ya. Mungkin kalau misalkan jumlahnya banyak ya kita sebagai business owner ya mungkin berani-berani aja sih kalau misalkan meng-customize-kan gitu. Kemudian juga tadi ya butuh modal yang lebih besar, itu kekurangannya. Jadi kelebihannya di satu sisi jasa jadi kekurangannya di produk. Kalau dari produk jadi kekurangannya di jasa. Iya, gitu ya. Benar, jadi butuh modal yang gede ya, modal awal gitu ya. Misalnya
modal untuk beli bahan bakunya, modal untuk peralatannya, produksinya kali gitu ya, modal tempat, modal apa gitu ya. Kalau jasa kan modal tempatnya kan tinggal website doang Iya, kan. betul. Mungkin virtual office gitu udah cukup. Tapi kalau ini kan perlu tempat untuk jualannya, Bayar karyawan juga ya gitu ya Coach ya. gitu ya. Jadi Jualan butuh juga. modalnya cukup besar gitu ya, dan tidak langsung memberikan hasil juga kan gitu. Jadi perlu effort. Mungkin cara jualnya nggak terlalu challenging ya ketimbang menjual jasa gitu ya. Tapi tetap sih dia butuh modal gede gitu ya. Nah itu sih. Jadi bisnis sekarang itu udah nggak bisa apa ya. Memang sih dia bisnisnya bisnis jual produk, tapi di situ dia juga ada pelayanan, di satu sisi jasa, gitu ya Coach ya. gitu Iya. kan. Gitu. Jadi bisa di-combine juga akhirnya gitu ya. Bisa di merger gitu ya Coach ya. Iya, wow, gitu. Keren banget. Ya sih Coach, karena aku ngelihat sekarang kan semuanya tuh apa ya, palu gada gitu Coach. Lu mau gue ada gitu. Jadi nggak cuma bisnis produk aja, tapi kadang banyak juga nih yang udah mencampurkan gitu antara bisnis produk dan juga bisnis jasa, dan itu pastinya keuntungannya juga berkali-kali lipat gitu ya Coach ya. Mungkin yang paling esensial untuk menentukan jual produk atau jasa akhirnya adalah balik lagi kepada value masing-masing ya. Value dari orang tersebut ya. Gitu. Value-nya apa? Nah, value ini bagaimana bisa disalurkan atau bisa dihubungkan dengan bisnis yang seperti apa gitu ya. Kalau value tentang pengembangan diri ya mungkin dia perlu bisnisnya berkaitan dengan pengembangan diri gitu ya. Kebanyakan jasa gitu kan. Iya betul sih Coach. Kebanyakan lebih ke jasa gitu ya Coach ya, kalau misalkan improve skill dan lain segala macam. Oke, thank you banget nih buat Coach Adit yang sudah men-sharingkan nih Coach terkait apa aja sih enaknya, keuntungannya gitu ya Coach ya, kekurangannya. Kalau misalkan teman-teman semuanya nih lagi bingung mau buka bisnis produk atau bisnis jasa, nah penting banget nih cocok banget nih buat teman-teman semuanya buat menonton konten ini ya Coach ya. Oke, betul. Karena berkaitan dengan keuntungan dan juga kelebihan antara bisnis jasa dan juga bisnis produk. Nah, mungkin gitu aja nih teman-teman semuanya terkait pembahasan kita pada konten hari ini. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.